Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membersihkan hati dengan kalimat thayyibah istighfar. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, peserta didik mampu: 1. Mengucapkan kalimat thayyibah istighfar dalam situasi yang benar. 2. Mengimani kalimat thayyibah istighfar secara benar. 3. Mengidentifikasi bacaan kalimat thayyibah dengan benar. Yang nomor 4, menampilkan kalimat thayyibah dengan benar dan tepat. Kemudian yang kelima, mendemonstrasikan bacaan kalimat thayyibah dengan benar. Yang keenam, membuktikan pentingnya kalimat thayyibah astagfirullahaladzim secara baik. Kemudian yang ketujuh, menjelaskan makna kalimat thayyibah astagfirullahaladzim dengan benar. Yang nomor 8, merinci hikmah kalimat thayyibah astagfirullahaladzim dengan baik dan benar. Adapun makna daripada istighfar, istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar merupakan perbuatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan dosa dan salah. Adapun lafaz istighfar adalah astagfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Kalimat ini harus sering kita ucapkan oleh seorang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu setiap detak jantung kita sebaiknya kita iringi dengan istighfar. Karena dengan istighfar merupakan bentuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan istighfar saja belum tentu cukup. Kalau kita salah atau berdosa, segeralah untuk beristighfar, menyesali atas kesalahan atau dosa, berjanji tidak mengulangi dan segera melakukan perbuatan baik. Kita selalu mengucapkan istighfar. Segera melakukan perbuatan baik, beristighfarlah. Kalimat yang sangat pendek akan tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam, dan sangat indah dalam hidup kita. Kalimat istighfar tidak hanya diucapkan di saat seorang muslim berbuat kesalahan dan dosa, namun juga diucapkan setiap hari. Setiap selesai sholat, kita selalu mengucapkan lafaz istighfar. Dengan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Ia sering berbuat kesalahan, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada manusia. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, baik itu kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa kecuali para nabi. Apa yang harus kita lakukan setelah berbuat kesalahan tersebut? Tentunya harus satu, yaitu meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maupun kalau kita mempunyai kesalahan kepada manusia, tentunya kita harus meminta maaf kepada manusia. Sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah orang yang bertobat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang bertaubat dan bersuci. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sungguh Allah menyukai yang taubat, orang-orang yang bertobat, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
Bagaimana cara kita memohon ampun kepada dan meminta maaf jika itu kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Hendaknya memperbanyak membaca istighfar. Berjanji tidak akan mengulanginya dan segera berbuat kebaikan. Karena kebaikan akan menghapus segala keburukan. Itu yang nomor satu apabila kita mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika kesalahan kepada manusia, hendaknya membaca istighfar, bertemu langsung, berjabat tangan, meminta maaf secara langsung dengan yang bersangkutan dan mengembalikan hak-haknya. Adapun hikmah, ketika kita sering mengucapkan lafaz istighfar, apa yang kita peroleh? Yang pertama, yaitu hati kita menjadi tenang. Tidak ada seorang yang sengaja berbuat salah dan dosa. Karena tidak ada manusia yang menginginkan dirinya celaka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, apabila manusia terjerumus kepada perbuatan salah dan berdosa, maka manusia harus sering bertaubat dengan mengucapkan lafaz istighfar, menyesali atas perbuatan salah dan dosa, bertekad tidak akan mengulangi, serta mengganti dengan perbuatan yang baik. Tidak boleh menunda-nunda dalam bertaubat. Setiap umat Islam mempunyai kesalahan dan dosa, kemudian segeralah bertaubat dengan membaca istighfar. Hati kita menjadi tenang. Sebaiknya orang yang menunda bertaubat karena bersalah dan berdosa, hati menjadi gelisah dan penuh dengan beban. Yang nomor dua, diampuni salah dan dosanya ini merupakan hikmah yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni setiap hamba yang bersalah dan berdosa, kemudian bertaubat dan tidak mengulangi kembali. Kemudian yang ketiga, diberikan kelapangan rezeki kalau kita sering mengucapkan kalimat istighfar. Diberikan kelapangan rezeki, diberikan kemudahan rezeki. Seseorang yang membiasakan mengucapkan istighfar, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihan, memberikan jalan keluar dari segala bentuk kesulitan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin mahrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Dawud. Yang artinya, barang siapa senantiasa beristighfar, senantiasa Allah menjadikannya untuk setiap kesedihannya, kelapangan, dan untuk setiap kesempatannya jalan keluar, dan akan diberi rezeki dari arah tiada yang disangka-sangka. Kebiasaan membaca istighfar. Seorang yang setiap berbuat kesalahan dan melakukan dosa, mengucapkan istighfar, menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh luar biasa kan? Karena manfaat yang luar biasa. Ayo kita biasakan untuk membaca istighfar. Kita hiasi lisan ini setiap hari dengan kalimat thayyibah. Dengan membaca istighfar, tetapi melupakan tata caranya. Bagaimana tata caranya? Agar di dalam mengucapkan kalimat thayyibah ini dapat memberikan manfaat, yang ini terampuni kesalahan dan dosa kita. Maka perhatikanlah tata cara berikut. Yang pertama, mengerti dan memahami makna kalimat thayyibah. Kedua, meyakini hikmah mengucapkan kalimat thayyibah. Ketiga, selalu diucapkan setiap berbuat kesalahan dan dosa. Berikutnya, membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah astagfirullahaladzim. Yang berikutnya adalah ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, segera mengucapkan istighfar. Termasuk ketika kita melihat orang lain berbuat kesalahan dan dosa,
Berikutnya yang terakhir, di dalam mengucapkan kalimat thayyibah dilakukan secara ikhlas dan terus menerus. Artinya, barang siapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihan, kelapangan, dan untuk setiap kesempitannya ada jalan keluar, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini hikmah selalu kita mengucapkan kalimat istighfar. Terbiasa membaca istighfar, seseorang setiap berbuat kesalahan dan melakukan dosa, mengucapkan istighfar, akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah astagfirullahaladzim dalam kehidupannya sehari-hari. Sungguh luar biasa kan? Karena manfaat yang luar biasa ini, ayo kita biasakan diri kita untuk selalu membaca istighfar. Kita hiasi lisan ini setiap hari dengan kalimat istighfar. Dengan membaca istighfar, akan tetapi perlu diketahui tata cara, bagaimana cara kita untuk membaca istighfar dengan benar. Agar di dalam mengucapkan kalimat thayyibah ini memberikan suatu manfaat, yakni terampuni kesalahan dosa-dosa kita. Maka perhatikanlah tata cara berikut ini. Yang pertama, mengerti dan memahami makna kalimat thayyibah istighfar. Kita harus paham makna istighfar. Kemudian yang kedua, meyakini hikmah mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Apa yang di dalam kandungannya, hikmah apa yang di dalam kandungannya. Kemudian berikutnya adalah selalu diucapkan setiap berbuat kesalahan dan dosa. Jadi kita setiap hari melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Namanya manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja, kita selalu membiasakan diri untuk membaca istighfar. Kemudian berikutnya adalah membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Berikutnya, ketika melakukan kesalahan atau dosa, segera mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Di dalam mengucapkan kalimat istighfar dilakukan secara ikhlas dan terus menerus. Baik anak-anakku, meniru sikap Rasulullah SAW yang setiap bangun tidur selalu beristighfar 70 kali. Bahkan di dalam hadis lain 100 kali Rasulullah SAW mengucapkan istighfar. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia maksum dan dijamin masuk surga. Namun begitu hebatnya istighfar kepada Allah. Anak-anakku, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bisa memberikan motivasi untuk selalu mengucapkan kalimat thayyibah istighfar dalam sehari-hari kita. Kita hiasi lisan kita, kita hiasi bibir kita dengan ucapan-ucapan yang baik, terutama kalimat istighfar. Dan semoga pembelajaran pada kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.